Cepat ganti baju. Hati-hati. Bagaimana menurutmu? Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Saya sangat ketakutan. Kak Yoran. Saya benar-benar sudah memeriksa, saya tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Jika kamu benar-benar sudah memeriksa hak sepatu, kenapa bisa patah? Tapi saya benar-benar sudah memeriksa, tidak ada masalah. Lalu apa yang baru saja kita lihat? Zhao Qian, kamu bilang kamu mau membuktikan dirimu sendiri. Saya benar-benar pikir kamu bisa melakukannya. Kamu benar-benar mengecewakan saya. Maaf, ini salah saya. Saya sendiri yang seharusnya memeriksa dengan jelas, saya tidak seharusnya menyalahkan kamu. Ya, saya tidak berguna. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, mereka semua melihat saya seperti ini. Awalnya saya pikir kamu berbeda dengan mereka. Ternyata saya salah. Yoran, apa yang terjadi? Maaf Nona Dong. Masalah sepatu ini adalah kelalaian saya akan bertanggung jawab. Tentu saja kamu harus bertanggung jawab, kalau bukan kamu. Hak sepatu ini tidak akan patah. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kamu tidak mengerti kalau sepatu ini tidak diutak-atik, kenapa bisa patah saat saya berjalan di atas panggung? Kamu pikir sepatu ini saya yang mengutak-atik? Kamu adalah penanggung jawab pertunjukan ini. Semua pakaian, sepatu, dan properti. Semua kamu yang mengurus, bukan? Benar. Saya adalah model utama pertunjukan ini, pakaian dan sepatu saya. Juga kamu yang mengurus, bukan? Benar. Saya baru masuk ke Yiren, belum berhubungan dengan siapapun. Hanya kamu yang berhubungan dengan saya. Benar bukan? Tapi kamu sudah bicara banyak, kenapa saya harus menyakiti kamu? Karena kamu takut. Karena saya adalah mantan pacar pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi merekrut saya ke perusahaan, membuat kamu tidak nyaman. Kamu berusaha mengusir saya. Kamu mengada-ada. Jika kamu ingin saya pergi, kamu bisa langsung mengatakan dengan terang-terangan. Kenapa kamu harus menggunakan cara seperti ini? Xian. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Aku juga berharap ini hanya kesalahpahaman. Tapi bagaimana dengan sepatu ini? Jangan ribut karena tidak ada kerugian yang terjadi. Biarkan saja masalah ini. Sudahlah. Kalau sudah berarti hak sepatu ini aku yang merusaknya. Benar.
Baiklah. Aku terlalu impulsif, seharusnya aku tidak. Di depan banyak orang membuatmu sulit. Bukan salahmu. Apakah aku menjadi penghalang bagi kalian? Tidak, jangan terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar tidak ingin membuatmu sulit. Kurasa aku lebih baik mengundurkan diri. Aku bilang jangan terlalu banyak berpikir. Besok tetap datang bekerja, besok akan ada banyak media. Menggunakan masalah ini untuk membuat berita, kuharap kamu tidak keberatan. Ingin mencari seseorang untuk curhat. Menghadapi masalah kecil saja sudah seperti ini. Ini bukan Youran yang aku kenal. Sekarang aku tidak bisa membela diri. Semua orang tidak percaya padaku. Apa yang bisa kulakukan? Kalau begitu jangan membela diri. Kamu tahu tidak yang benar akan terbukti benar. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah tetap tenang. Jadilah dirimu sendiri, buktikan dirimu sendiri. Sudah cukup. Karena berdebat tidak ada artinya. Mengapa aku harus berdebat? Yang harus kulakukan? Bukankah seharusnya dengan bekerja membuktikan nilai diriku? Dengan kemampuanku katakan pada Yerong Xuan, akulah orang yang tidak tergantikan di sisinya. Aku tidak akan menggunakan cara yang rendah untuk menodai perasaanku sendiri. Ada apa denganmu, masih tidak senang? Hari ini semua orang keluar untukmu. Tidak ada apa-apa, hanya merasa sedikit tertekan. Cepat minum. Bersulang. Zhao Qian, hari ini di panggung itu salahku. Semua tanggung jawabku, seharusnya aku tidak melampiaskan amarah padamu. Aku pernah percaya padamu, tapi sekarang aku tidak percaya lagi. Inikah hidup yang kamu inginkan? Di tempat yang penuh kemewahan dan pesta seperti ini, membuang-buang masa mudamu. Kamu ngomongin siapa? Membuang masa muda, apa urusanmu? Mereka semua adalah teman-temanku. Kamu bisa marah padaku, tapi kamu tidak boleh menghina hidup teman-temanku. Apa yang harus kulakukan agar kamu mau pulang bersamaku? Minum aja ini, dia pasti ikut kamu. Minum. Cepetan. Wah, bisa juga ya minumnya banyak. Ayo. Kamu gila ya, apa kamu nggak ngerti?
Miraka kuma main-main sama kamu. Aku nggak peduli mereka main-main sama aku atau enggak. Yang aku tahu aku harus bawa kamu pergi. Aku mau pergi atau enggak apa urusanmu, kamu tahu enggak? Kamu terlalu ikut campur, sangat menyebalkan. Di pameran aku seharusnya nggak ngomong begitu menyakitimu. Ada masalah di pameran itu tanggung jawabku. Nggak seharusnya aku salahin kamu. Bosen. Kamu mau kemana? Sudah malam, harus pulang tidur. Besok gimana mau kerja? Ini contoh majalah yang aku minta dari majalah Aisyang. Mereka terbit akhir bulan, kita awal bulan. Tepat di belakang mereka, kamu lihat aja. Isi majalahnya sama persis kayak kita. Meskipun sebelumnya editor memperkenalkan teknologi realitas virtual, ke dalam majalah penjualan 3 bulan pertama sangat bagus. Tapi 2 bulan ini sudah mulai turun. Bulan ini gimana kita hadapin? Kok bisa kebetulan banget? Jelas-jelas ini bukan kebetulan tapi ide kita. Dicuri. Kamu bilang di dalam perusahaan kita ada yang bocorin ide ke Aisyang. Cuma itu kemungkinannya. Sekarang sudah akhir bulan, kita cuma punya seminggu. Harus bikin ide baru. Sekarang cari ide baru. Sama sekali nggak realistis. Manajer masih di dalam. Baru masuk bentar. Abang Kak Iwen, ada apa kok buru-buru? Ada masalah besar, tahu nggak majalah kita Yiren? Tema bulan depan. Udah dipakai sama Aisyang duluan. Terus gimana dong? Gue kan bukan pemimpin redaksi. Mana gue tahu gimana. Tunggu bentar. Asisten Yo ke kantor gue sekarang. Topik majalah kita udah dicuri, kasih tahu semua orang. Berhentiin desain topik yang udah ada. Dan buat topik baru kasih tahu bagian promosi. Cepetan bikin promosi baru. Oke, gue ngerti. Ada lagi yang mau lo bilang? Gue bakal telepon sekretaris Wang majalah beberapa hari ini. Direktur utama gak bakal lihat. Terima kasih. Menurut gue lo perlu ngadain konferensi pers. Kalau enggak masalah ini bakal makin besar kayak bola salju. Gue udah kasih tahu Aimi buat siap-siap. Dalam 3 hari gue bakal ngadain konferensi pers. Oke, gue keluar dulu. Lo juga jangan terlalu banyak tekanan. Semua bakal baik-baik aja. Manajer lo gak ngerasa. Majalah hiburan ini aneh banget. Aneh gimana? Coba lo lihat baik-baik. Wartawan ini kayaknya jago banget. Waktunya tepat banget. Persis banget. Setiap kali dongsian sama pemimpin redaksi. Itu aneh banget, kayak ajaib. Maksud lo? Kehadiran wartawan ini bukan kebetulan. Kebetulan banget, kemarin gue makan sama teman wartawan hiburan, terus lo tau gak? Dia itu wartawan yang moto pemimpin redaksi sama dongsian. Foto aslinya ada di dia. Dia juga kasih tahu gue sesuatu yang aneh. Kenapa dia bisa moto setiap kali pemimpin redaksi sama dongsian? Itu karena informasi ini dikasih sama dongsian. Ini laporan keuangan bulan lalu, yang asisten Yo suruh gue kasih ke lo. Gue udah cek, gak ada masalah. Bagus. Kalau manajer gak ada urusan lagi, gue keluar dulu. Zhao Qian. Asisten Yo bilang kamu bekerja sangat serius. Sangat bertanggung jawab. Aku bangga padamu.
Hari ini setelah kerja, bisakah kita pulang bersama? Kamu tahu sendiri jam pulang kerja puncaknya. Sulit mendapatkan taksi. Setelah kerja aku akan menunggumu di garasi. Ibu, aku pulang. Apa makanan sudah siap? Hari ini aku sangat lapar. Ibu. Kamu sakit. Apa kamu pilek? Apa kamu pergi ke taman kanak-kanak untuk antre lagi? Apa kamu benar-benar pergi lagi? Bukankah aku sudah bilang jangan pergi? Lihat betapa dinginnya cuaca. Apakah sepadan kamu antre demi 100.000 dan membuat dirimu kedinginan begini? Apa sih, bukankah 100.000 itu uang? Kalau sehari 100.000, sebulan juga jumlah yang lumayan. 3 juta. Aku beritahu kamu ya Bu Yoran. Mulai sekarang aku tidak akan peduli lagi padamu. Sekarang juga kamu pergi malam ini, kamu antre lagi ya. Aku tidak peduli lagi apa yang kamu lakukan. Aku punya urusan penting untuk dibicarakan denganmu. Aku tidak mau dengar kamu pergi saja antre. Bawa termos air panasmu, jangan bicara denganku. Menyebalkan, lihat kamu ini. Aku mau memberitahumu sesuatu, pasti kamu tertarik. Kuorui datang ke rumah kita hari ini. Siapa katamu? Kuorui. Apa yang dia lakukan di sini? Apa yang bisa dia lakukan di sini? Dia datang untuk meminta maaf secara resmi. Aku bilang padamu, dia pasti menyesal. Menyesal sekali. Pantas saja. Jangan lembek hatimu, jangan sampai kamu tertipu lagi oleh omong kosongnya, jangan sampai. Apa kamu mengerti? Ibu, aku keluar sebentar. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak boleh mencarinya, dengar tidak? Tenang saja, aku tidak akan mencari Kuorui. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengannya. Aku akan segera kembali. Nona, bunga ini. Bawa ke rumahmu saja, di rumahku sudah banyak. Kalau begitu buang saja. Sudah lebih dari 2 minggu. Tuan Kuo setiap hari mengirim bunga. Buahnya kayaknya kurang baik ya. Permisi, siapa yang ingin Anda temui? Halo, saya mencari Sumen. Maaf, Nona, saya hari ini tidak ingin bertemu siapa-siapa. Nona, saya tidak ingin melihatmu. Sumen, ada banyak kesalahpahaman tentang saya. Saya merasa perlu menjelaskan dengan jelas. Apakah kamu percaya atau tidak? Saya dan Kuorui memang pernah bersama, tapi kami sudah putus. Kami sudah memutuskan untuk memulai kembali, tidak membicarakan masa lalu lagi. Karena kamu adalah adiknya Yarong Xuan, jadi saya juga menganggapmu sebagai adik saya. Alasan saya menyembunyikan hubungan dengan Kuorui di depanmu agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Saya tidak ingin menyakiti kamu dan Kuorui. Saya tahu cinta saya sudah hancur. Saya tidak ingin orang-orang di sekitar saya juga ikut terluka. Nomor kamar hotel yang kamu sebutkan sebenarnya adalah milik orang tua Kuorui. Nomor kamar hotel itu, hari itu saya di stasiun kereta menemui mereka. Dompet mereka dicuri, saya hanya bisa membantu mereka mencari hotel untuk menginap. Kejadiannya seperti itu. Sudah saya jelaskan semuanya. Percaya atau tidak terserah kamu. Kuorui sekarang sangat menyesal, saya harap kamu bisa memberinya kesempatan. Terakhir, saya berharap kalian berbahagia.
Ada apa cantik? Ada hal penting, cepat datang. Hal penting apa? Saya belum makan nih. Datang ke rumahku, saya yang traktir. Kamu yang traktir saya. Bukan saya yang masak, ada yang masak. Lagi-lagi pelukis itu. Cepat datang, nanti kita bicara. Baiklah, tunggu saya segera datang. Teman saya sudah datang. Baik-baik. Youran, kamu datang. Saya perkenalkan, ini Liang Wei. Ini sahabat baik saya, Youran. Halo. Mari kita masuk dan berbicara di dalam. Silakan tolong urus masakannya. Oke. Ayo. Kenapa tidak bilang lebih awal? Pelukis itu ganteng banget. Ganteng? Menurutku biasa aja. Dengar ya, dalam hidup ini. Tidak kekurangan keindahan, tapi kurang mata yang bisa melihat keindahan. Sudahlah, lupakan dia. Aku ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Apa? Dia meneleponku. Zhao Zhongren? Suaramu kecil sedikit. Lihat dirimu. Liang Wei sedang memasak untuk kita. Kamu malah menarikku untuk membicarakan Zhao Zhongren nanti makanannya. Kamu bisa makan dengan tenang? Aku bingung. Makanya aku ingin diskusi denganmu. Dia bilang apa? Dia bilang dia merindukanku, ingin bertemu. Dia merindukanmu, biarkan dia datang sendiri. Apa sih? Apa kamu anjing peliharaannya? Dipanggil datang, diusir pergi. Hanya satu telepon, kamu jadi tidak karuan. Dia ditelepon. Terdengar lelah dan sedih. Dia lelah dan sedih, apa hubungannya denganmu? Kamu harus pikirkan apa yang kamu inginkan. Pernikahan kan? Bisakah dia memenuhi keinginanmu? Dan sekarang kamu sudah memutuskan. Siapa yang akan kamu pilih? Aku? Xiao Fei, sekarang ini. Kamu harus lebih serius memikirkan siapa yang seharusnya kamu pilih. Karena pilihan itu sangat penting. Kita tidak boleh menyesal. Aku melihatmu masih ngomongin kamu. Aku juga tidak baik-baik saja akhir-akhir ini. Sangat kesal. Musuh cintamu itu mengganggumu lagi? Bukan cuma itu. Tema majalah terbaru dicuri orang. Sekarang aku harus buru-buru bikin tema baru. Kok kayaknya mirip Yiren ya? Kayaknya perusahaanmu sendiri aja. Cuma kamu sendiri. Kenapa semua kerjaan kamu yang ngerjain sendiri? Lagi-lagi karena Yerong Xuan. Cinta sementara. Aku saranin jangan terlalu serius. Kalau kamu terlalu dalam nanti sedih dan kecewa. Yang sakit hati ya kamu sendiri. Jangan ngomongin aku. Kita berdua sama aja. Kenapa cinta kita selalu susah ya? Tuhan juga gak ngasih jalan. Kita kan cewek-cewek baik, kenapa harus jadi korban cinta yang hancur? Semoga aja. Semoga ada hikmahnya. Mudah-mudahan. Tas ini kamu gambar di mana? Ini Liang Wei yang gambar Liang aku. Wei. Dulu kan aku lagi bokep banget. Kamu saranin jual tas, akhirnya aku jual online. Tadinya gak ada yang beli, tapi tas yang digambar Liang Wei langsung laku, aku juga heran. Orang-orang sekarang, selera estetikanya gak ngerti aku. Kamu gak tahu ya, tas-tas ini sekarang lagi ngetrend di dunia fashion. Sudah sangat populer. Gaya lukisan abstrak ini dipadukan dengan barang mewah bikin setiap tas jadi unik. Aku gak nyangka tas yang lagi ngetrend ini asalnya dari kamu. Segitunya ya? Katanya tas ini gambar aku, menurutmu mirip gak? Aku gak ngerti gaya lukisan abstrak. Kayak gila aja. Kamu ngerti apa? Ajak aku lihat lukisan Pak Liang boleh gak? Boleh. Di sini. Banyak banget.
Liang, ini semua kamu yang gambar. Iya. Dulu aku melukis potret realistis. Tapi sekarang gaya lukisanku ada sedikit perubahan. Lukisanmu ini harusnya disebut gaya abstrak ya. Sepertinya begitu. Kayaknya aku nemu inspirasi. Inspirasi apa? Aku nemu inspirasi untuk topik baru kita. Valentino pernah memasukkan lukisan Van Gogh, Monet dan Chagall ke dalam gaun haute couture. Dan hasilnya sukses besar. Topik baru kita kali ini bisa menggabungkan lukisan modern ini dengan motif dekoratif kita. Namanya graffiti serius. Bagaimana? Kedengarannya menarik. Sungguh aku sangat bersemangat sekarang. Terima kasih Xiao Fei, terima kasih pelukis besar. Terima kasih telah memberiku inspirasi, aku harus segera kembali ke kantor. Kamu tidak makan. Iya, makanan sudah siap. Pelukis besar, maaf sekali aku tidak bisa makan bersamamu kali ini. Tapi lain kali kalau ada kesempatan kamu traktir aku ya. Aku duluan ya, aku harus kembali bekerja. You can senpai jumper. Sampai jumpa. Dia pergi begitu saja temanmu ini. Makanannya sudah siap gimana? Makan sendiri aja. Banyak banget. Youran. Redaksi kamu datang, topik majalah kali ini sudah aku selesaikan. Kamu lihat dulu. Kamu bekerja semalaman hanya untuk ini. Kamu tahu tidak apa yang paling penting bagiku? Adalah kamu. Kamu. Yang paling penting bagiku adalah kamu. Yang lain tidak penting, aku lebih rela majalah bulan depan, kosong putih daripada kamu begadang lagi. Janji ya. Pasti jaga diri baik-baik. Jangan bercanda. Kok mimpi basah? Sekarang jam berapa? Kamu semalaman tidak tidur ya? Sekarang jam berapa? Sudah jam 9 pagi. Ya ampun. Ya ini obat flu yang kamu minta. Sekarang obat resep susah dicari, aku bawa dari rumah. Terima kasih ya. Siapa yang flu? Ibuku. Antri buat jatah masuk sekolah. Antri semalaman 100.000, hasilnya kena flu. Uang yang didapat nggak cukup buat beli obat. Kenapa dia mau ngelakuin itu? Untuk aku dong. Biar pas aku nikah bisa hidup lebih baik. Biar pas mertua nggak meremehkan. Kadang-kadang sama ibu bener deh. Sayang tapi juga kesel. Dia nggak pernah mikirin diri sendiri. Setiap ibu pasti begitu, susah banget. Ibumu juga begitu. Jadi kamu harus lebih ngerti dia. Kamu tahu nggak? Jangan-jangan udah ah. Ibuku beda sama ibumu sama ibu orang lain. Kamu nggak ngerti. Redaktur udah dateng. Udah lama. Hari ini ada jumpa pers.
Kamu semalaman gak tidur ya? Proposal ini oke nggak? Gabungin fashion sama seni. Emang ide bagus tapi yang penting sekarang harus nemuin senimannya dulu. Tenang, senimannya udah ketemu. Bagus dong, aku saranin nambahin sesi wawancara sekalian ngundang senimannya. Sama model ini foto bareng. Tapi seniman biasanya agak sombong. Ini harus cepat diselesaikan. Oke. Jadi redaktur setuju ya? Tentu, tapi proposal ini harus dirahasiakan. Mr. Y, kamu sama Miss Dong. Angkor di St. Petersburg Winery. Udah mau kadaluarsa. Redaktur. Kalau nggak ada apa-apa, aku duluan keluar ya. Proposal ini diperbaiki dulu. Sebentar lagi aku ada jumpa pers. Tunggu. Tolong beliin tiket ke Venice lagi. Venesia. Pemimpin redaksi, kau akan ke Venesia? Ya, Apa yang akan kau lakukan di Venesia? tentu saja ada sesuatu yang harus dilakukan. Bisakah kamu membawa saya? Tidak bisa. Mengapa pemimpin redaksi, saya mohon? Kau tahu aku ingin pergi ke Venesia. Terakhir kali aku melamar liburan ke Venesia. Itu masih cuti tahunku. Aku pergi bekerja bukan berlibur. Jika kau pergi bekerja, kau harus membawaku. Satu ide lagi. Kurang omong kosong. Saya pikir Anda harus berada di sini. Tolong. Pemimpin redaksi. Anda dapat mengeluarkan visa terlebih dahulu. Pertama-tama terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman media. Ada banyak tentang saya dan Nona Dongxian. Laporan palsu. Kehidupan dengan Miss Dongxian memiliki dampak yang sangat buruk. Jadi hari ini, buat pernyataan tentang ini. Aku dan Nona Dongxian murni perusahaan yang sama, hubungan bawahan. Pada saat yang sama perusahaan memutuskan untuk mengikuti majalah bulan depan. Penundaan rilis 1 minggu. Bertanggung jawab kepada pembaca. Sikap yang bertanggung jawab untuk perusahaan kami akan membuat kasus perencanaan yang lebih kreatif. Saya yakin semua orang tidak akan kecewa jika ada orang lain. Hak untuk menggunakan hukum untuk kata-kata mata blogger. Terima kasih. Rongshuan. Saya mendengar bahwa rencana majalah bulan depan sudah ada. Ya, asisten Yo telah melakukan. Kreativitas sangat bagus. Aku ingin bekerja dengan asisten Yo. Mengapa? Saya ingin melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Aku salah paham dengan asisten Yo. Manfaatkan kerjasama ini. Dapat menyelesaikan kesalahpahaman. Baiklah, mari kita bicara dengannya. Aku akan mencarinya. Tanyakan padanya jika dia tidak mau. Jangan memaksakan diri. Yoran, ada waktu nggak? Pengen ngobrol sama kamu. Maaf ya, aku lagi sibuk nih. Lagi sibuk sama proposal baru ya? Barusan Rongshuan bilang ke aku. Dia suruh aku kerja sama-sama kamu. Untuk proposal baru. Aku tahu kita dulu ada salah paham di acara fashion show. Aku harap kamu nggak bawa perasaan. Tentu saja nggak. Baguslah ke depannya, aku minta banyak bimbingan. Dan belajar sama kamu. Nggak usah sungkan bak dong. Kalau gitu bisa nggak kamu kirim proposal barunya? Ke email aku. Oke. Terima kasih, aku tunggu ya. Wanita ini benar-benar nggak tahu malu. Dari omonganmu aku jadi ngerti.
Lawanmu sekarang itu cewek licik. Terus aku harus gimana sekarang? Nggak bisa ngapa-ngapain. Cewek licik kayak gitu. Bukan tipe yang bisa kamu hadapin. Terus aku nggak bisa terus-terusan biarin dia nyemprotin aku dengan fitnah. Kalau gitu tinggalkan aja Yiren. Tinggalkan Yiren. Nggak bisa, aku masih punya tanggungan. Hutang lebih dari 700.000. Menurutku kamu bukan cuma nanggung. Hutang yang besar. Tapi di hatimu kamu nanggung. Persahabatan yang berat. Mana ada. Menurutmu dia cinta sama kamu. Aku rasa dia baik banget sama aku. Dia naikin gaji aku. Kalau salah dia minta maaf. Menurutmu itu cinta? Masa iya bukan? Seorang pria yang mencintai seorang wanita. Selain berusaha menyenangkan hatinya. Berusaha memenuhi keinginan kecilnya. Menurutmu masih ada apa lagi yang perlu dipertimbangkan? Nggak ada. Kalaupun ada itu bukan cinta. Paling-paling cuma suka. Suka aja. Ternyata cuma suka. Suka sama cinta. Apakah beda ya? Yoran. Jangan-jangan kamu jatuh cinta. Mana ada. Aku nggak mungkin. Kita berdua memang orang dari dunia yang berbeda. Nggak seharusnya bersama. Nggak usah nunggu makan. Aku mau nunggu kakak Fei Fei. Baru bisa makan bareng. Kakak Fei Fei datang. Halo. Masak sih. Ayo. Halo, kamu siapa? Aku dari majalah Yiren, boleh tanya Pak Liang Wei. Tinggal di sini kan kok kamu yang datang. Begini dari sekarang, proposal baru sepenuhnya jadi tanggung jawabku ke depannya Pak Liang Wei. Ada apa-apa bisa hubungi aku. Silakan masuk, terima kasih. Silakan duduk, terima kasih. Kalau Pak Liang Wei, dia lagi antar anak sekolah, ada keperluan apa? Langsung bilang aja sama aku. Kalau kamu istri, iya. Istri. Selamat pagi Bu Liang, tadi aku nggak berani bilang. Sebab kamu terlihat sangat muda. Kamu benar-benar pandai bicara, cewek-cewek di majalahmu semua kayak kamu. Cantik-cantik. Dan pandai bicara.
Bu Liang terlalu memuji kamu juga pandai bicara. Barusan kamu bilang Pak Liang antar anak sekolah. Anaknya sudah besar, kamu masih menjaga bentuk badan dengan baik. Kamulah pemenang sejati dalam hidup wanita kan? Cuma mengurus suami dan anak ini apa sih? Pemenang hidup. Kamu bilang majalahmu mau wawancara Pak Liang kami ya? Belum perkenalan resmi. Ini kartu namaku. Aku sebelumnya sudah hubungi Pak Liang, tapi dia menolakku, makanya aku datang ke sini. Jadi saya ingin secara resmi mengundang Tuan Liang untuk menerima wawancara dari majalah kami. Dongsiannya itu saya.